Oke, sambil menunggu. Ya, tema hari ini naik 2 kilo dalam semalam. Oke, seperti yang digambar dijelaskan bahwa kita mengira bahwa yang naik itu adalah lemak. Ternyata ya sebenarnya adalah di sana ada air, kemudian ada sisa makanan yang belum bagus dicerna dan juga ada lemak. Jadi 2 kilo itu bukan hanya lemak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita mulai dengan MSD, yaitu Mindful Simple Diet, yang lebih fokusnya adalah ke metabolisme primitif. Nah, apa hubungannya metabolisme primitif dengan yang kita makan saat ini, yang saya sebut sebagai metabolisme modern, adalah seperti ini. Jadi, kalau yang sekarang yang sering kita makan itu lebih banyak mengandung karbohidrat. Sebagai contohnya, kita makan junk food. Jadi misalnya ayam goreng di sana ada tepungnya banyak, kemudian juga ada sausnya, juga ada karbonya sana, kemudian juga ada kecap manisnya dan sebagainya. Kemudian juga minum soda juga hampir 70% lah kandungannya adalah karbohidrat. Nah, sifat dari karbohidrat kalau sudah masuk ke dalam tubuh yaitu menjadi glukose. Glukose sifatnya adalah mengikat air. Sekali lagi, glukose sifatnya mengikat air. Jadi dengan mengikat air itu menyebabkan di dalam tubuh air kita diikat sehingga terjadi kenaikan berat badan. Dan yang menarik lagi di dalam tubuh bahwa kita sebenarnya tidak perlu banyak memerlukan glukose karena berlebihan, makanya tubuh akan menyimpan kelebihan glukose itu sebagai lemak. Kenapa? Kalau disimpan sebagai glukose, karena glukose itu sifatnya mengikat air, tentu itu tidak efektif atau efisien. Kenapa? Karena itu akan banyak memakan tempat. Artinya air itu berat. Jadi kalau kita mengikat air, tentu tempatnya akan lebih banyak lagi. Seperti misalnya spons yang diisi air tentu mengembang, dan itu kalau disimpan tentu akan membuat tubuh menjadi lebih berat. Dan itu tidak efektif dan efisien. Sehingga insulin itu mampu mengubah glukose menjadi lemak, dan lemak itu disimpan karena lemaknya itu adalah takut dengan air atau fobia dengan air, sehingga lemak itu jauh lebih efisien untuk disimpan. Makanya karena kita banyak makan karbo sehingga tubuh menyimpan sebagai lemak. Kemudian yang kedua, di usus kita yang tidak mencerna dengan bagus, entah karena makannya tidak mindful, yaitu mindful itu misalnya makannya tergesa-gesa sambil nonton TV, pokoknya yang terjadi adalah sistem simpatik yang aktif, yaitu fight and flight-nya yang aktif. Jadi kalau mencerna yang ideal adalah kita menggunakan sistem parasimpatik, yaitu rest and digest. Nah, kalau itu tidak kepake, yang terpakai adalah fight dan flight, sehingga pencernaan tidak diolah maksimal. Kita bisa mulai dari yang kita makan dengan mungkin mengunyahnya tidak banyak sehingga tidak dicerna, kemudian masuk ke lambung, dan di lambung pun sebenarnya ada proses. Sederhananya seperti ini, kalau kita biasanya makan daging atau misalnya ayam, pasti diselingi atau ditambahkan dengan nasi. Nggak enak, nggak seru kalau nggak pakai nasi, karena daging atau yang crispy-crispy tadi seperti ayam goreng ya, sebagai gambaran yang gampang, itu kalau ada sambalnya pasti lebih mantap kalau pakai nasi. Nah, yang sering terjadi adalah di dalam pencernaan, glukose itu lebih cepat dicerna, sehingga dia akan lebih cepat turun ke usus. Sementara lemak atau protein itu perlu waktu untuk dicerna. Sebenarnya idealnya kita harus pisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena biar tidak menyampur. Jadi kalau kita makan daging tok, yang di sana ada protein, ada lemaknya, itu akan dicerna di lambung lewat asam lambungnya, kurang lebih seperti ada proses perendaman itu ada sampai 4 jam. Jadi itu akan dicerna secara maksimal. Tapi kalau kita campur dengan nasi, karena nasi dicerna lebih cepat, kadang protein sama lemak ikut larut ke usus, sehingga di usus akan bekerja sangat keras sekali untuk mencerna lemak dan protein ini. Dan ini membuat pencernaan kita menjadi tidak maksimal, sehingga ada beberapa endapan atau sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dengan baik. Nah, itu menyebabkan terjadinya kenaikan berat badan. Dan seperti tadi, di sana ada air, kemudian kalau kelebihan glukose nanti disimpan, di sana ada lemak, kemudian pencernaan yang tidak maksimal juga ada sisa-sisa makanan. Itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi kenaikan yang seketika kalau misalnya kita makan gitu, atau makan-makan yang apa istilahnya sembarangan atau dan sebagainya. Jadi itu kenaikannya, proses itu menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Nah, solusinya adalah kembali ke MSD. Solusinya adalah MSD, di sana kita ada fondasi. Bagaimana pertama detoksifikasi diaktifkan agar pencernaan bisa maksimal untuk mencerna makanan. Kemudian di sana juga perlu untuk memilah makanan. Jadi memilah dalam artian di sini bisa menurunkan karbonya, karbohidrat kita turunkan sampai kurang dari 20%, yang dimaksimalkan adalah protein sama lemaknya. Untuk sifatnya adalah ke metabolisme primitif. Jadi metabolisme primitif ini gambarannya sederhana seperti ini. Jadi zaman dahulu kala kita sudah menggunakan metabolisme primitif ini, atau yang paling gampang adalah bayi baru lahir menggunakan metabolisme primitif. Jadi bayi itu kenapa gempal, badannya banyak lemak, karena memang itu adalah cadangan yang kita pakai untuk nutrisi otak nantinya. Jadinya kenapa kita lama berjalan seperti mamalia yang lain begitu lahir langsung bisa jalan, karena manusia itu perlu waktu sampai kurang lebih 9 bulan untuk memberikan nutrisi ke otak, dan itu harus ada banyak cadangan energi. Cadangan energi itulah disimpan di lemak. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan bahan bakar lemak. Nah, bahan bakar lemak itu juga termasuk dari ASI. Jadi kalau ASI itu ada, saya baca bahwa di kandungan ASI itu adalah lemaknya 55%, karbohidrat 39%, dan protein 6%. Jadi setelah kita lahir, bayi akan mendapatkan energi dari laktosa yang akan dipecah menjadi glukosa dalam 2 jam pertama. Kandungan lemak yang tinggi di ASI tidak digunakan selama asupan energi dari laktosa ASI cukup. Jadi lipid atau lemak itu baru digunakan setelah puasa 12 jam atau diubah menjadi badan keton. Jadi lipid yang tidak digunakan diubah menjadi lemak dan disimpan di bawah subkutan untuk perkembangan otak. Nah, itu. Jadi kita dari awal sudah menggunakan metabolisme primitif seperti itu, karena
lemak itu efisien sekali kalau dijadikan bahan bakar. Kenapa? Karena itu hampir nggak ada residu istilahnya. Jadi di mitokondria dengan sel-sel yang sehat itu pasti ada mitokondria, itulah mesin penggeraknya yang menggunakan bahan bakar lemak. Jadi kalau sel-sel sehat menggunakan lemak sebagai bahan bakar itu hampir nggak ada residu. Kalau residu yang banyak itu akan mengakibatkan radikal bebas. Sementara kalau glukose itu banyak menghasilkan residu dan juga bisa menggunakan cara lain selain diolah oleh di mitokondria, juga menggunakan fermentasi. Nah, yang uniknya di sini, virus, bakteri, sama sel kanker juga menggunakan glukosa sebagai bahan bakar untuk berkembang biak, untuk menduplikasi, untuk memperbanyak. Nah, itu yang menyebabkan kalau ada glukosa yang banyak dalam tubuh, virus, bakteri, sama kanker akan bersenang-senang, akan berpesta pora. Itu yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit seperti sekarang ini. Nah, untuk itu, mari kita mulai menekuni lagi MSD, Mind Physical Diet, yang fokusnya adalah metabolisme primitif. Bagaimana lengkapnya? Saksikan di YouTube kami, yaitu Adi Ratnaya. Adi Ratnaya, silakan cari, dan juga di sana di TikTok juga dibahas secara singkat-singkat, dan itu bisa lihat sekali lagi namanya ADHIRATNAYA. Jadi Adi Ratnaya. Oke, kalau mau lebih lanjut tentang materi ini silahkan komen. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, kaya bahagia.